proklamator dan peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Tokoh proklamator yang pertama, I.R. Soekarno. I.R. Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suebarjo. Ia kemudian mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang kedua, Dr. Haji Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta berperan menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Suebarjo. Ia ikut mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ketiga, Soekarni. Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor Berita Damai, Sandenbu, dan kantor pusat Seinindan. Diketahui ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Yang keempat, Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis tangan dengan beberapa perubahan setelah disetujui diserahkan kepada Sayuti. Kelima, Latif Indraningrat. Latif Indraningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air peta. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Keenam, Laksamana Maeda. Pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta dan ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Ketujuh, Wikana Darwis Sueroto, Suebedio, dan Yusuf Kunto mendatangani kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan hasil rapat di gedung bakteriologi. 8. Wikana A.M. Hanafi, Parjono, Pandu Kartawiguna, Johar Nur, Ridwan Bajar, dan S.K. Wijoto mengadakan rapat mendadak pada 16 Agustus 1945 dan membagi tugas persiapan proklamasi. Wikana mengatur persiapan pembacaan proklamasi di rumah Soekarno dan mengatur agar kaki gunung Jepang tidak mengganggu jalannya proklamasi. Johar, Ridwan Bajar, dan S.K. Wijoto menghubungi kantor Berita Damai dan Radio Hosokyoku. Parjono mengurus stensil dan penyebaran berita proklamasi. Fatmawati, istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati diketahui yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945.
Ahmad Soebardjo, pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1897, ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Soebardjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Bahkan, pria bernama lengkap Raden Ahmad Soebardjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. 9. Syahrudin adalah seorang telegrafis pada kantor berita Jepang yang mengabarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi pada waktu personel Jepang istirahat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 sore. 10. Suhud, seorang pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan bersama Latifendra Ningrat mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.